Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua, sahabat kata per kata. Seperti biasa, kita akan membahas kosakata bahasa Indonesia yang berkaitan dengan Malaysia. Kosakata tersebut adalah kosakata dari kata mantan. Dari manakah asal-usul kata mantan itu berasal? Dan mengapakah Malaysia juga ikut menggunakannya? Sebelum kita membahas kosakata bahasa Indonesia dari kata mantan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Kepada para penonton, saya berharap anda semua dapat mengikuti forum ini dan menyumbangkan sesuatu dalam bentuk pertanyaan yang insya-Allah akan dikupas dan dijawab oleh anggota panel pada malam ini. Kemudian Datuk Perasami atau yang terkenal sebagai Datuk Peri, mantan pengarah Jabatan Penerangan, penulis prolifik dalam pelbagai media dan merupakan orang komunikasi. Saya maklum Datuk lulusan UKM, sangat kuat semangat bahasa kebangsaan insya-Allah. Dan juga Puan Ninot Aziz, terkenal sebagai karyawan yang sudah pun menghasilkan karya-karya sastra dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggris, dan banyak mengangkat karya sastra Melayu klasik untuk dinikmati, dihayati bagi masyarakat umum, khususnya golongan muda. Dan beliau sebagai perunding dalam bidang perhubungan awam, sekira sangat banyak peranan insya-Allah dalam pengembangan bahasa Melayu di peringkat antarabangsa. Ini menunjukkan bahawa seni budaya mendapat perhatian dunia. Tinggal lagi kita di Malaysia harus juga menyedari bagaimana dunia melihat kita dengan rasa kagum, bangga, tetapi kita di dalam negara sendiri kadang-kadang lupa akan kehebatan seni budaya, warisan bangsa dan negara kita. Baik, beralih pada Datuk Peri sebagai orang lama, veteran dalam bidang komunikasi, media. Ya, Datuk sendiri pun pernah dipertanggungjawabkan dalam soal mempromosikan unsur-unsur kenegaraan sebagai mantan pengarah Jabatan Penerangan. Ya, dan di samping itu masih terus dapat melanjutkan tradisi atau warisan kaum masing-masing. Nah, ini penting kerana kita nak mengangkat tamadun negara kita di peringkat antarabangsa. Ya. Nah, itu saya kira satu nasihat orang lama, veteran yang perlu diberi perhatian oleh anak-anak muda. Tapi ini bukan soal anak muda saja, yang mantan muda pun perlu memberikan perhatian pada cadangan Datuk. Ya. Bahasa Melayu, bahasa milik bersama, bukan hanya milik orang Melayu, tapi milik semua warga negara Malaysia dalam konteks negara kita. 6 buah negara ASEAN masing-masing menggunakan bahasa sendiri. Myanmar, Laos, Vietnam, Kampuchia dan sebagainya. Thailand juga. Jadi itu kesempatan baik untuk Malaysia menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa negara, dan Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang memang sebetulnya sama, satu bahasa yang sama hanya berbeza nama. Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang memang sebetulnya sama, satu bahasa yang sama hanya berbeza nama untuk tujuan kenegaraan. Jadi ya, soal keantarbangsaan seperti juga yang disentuh oleh Dr. Zainal juga memerlukan perancangan yang rapi, yang kemas dan berstrategi yang berkaitan dengan upaya atau usaha mengangkat bahasa Melayu yang juga mencakup tamadun, sastra, budaya, sejarah, warisan ke peringkat antarabangsa. Setelah melihat video Profesor Malaysia berbicara, yang membahas tentang pengantarbangsaan bahasa Melayu Malaysia, namun Profesor Malaysia Awang Saryang, kerap kali menggunakan kata mantan, serta menggunakan kosakata bahasa Indonesia lainnya. Dan sebenarnya, dari manakah Profesor Malaysia mendapatkan kosakata mantan? Untuk itu, mari kita mulai ke pembahasan tentang sejarah asal-usul kosakata mantan yang ada pada bahasa Indonesia. Kata mantan, tentu sering kali kita dengar ketika para muda-mudi bercerita atau mengatakan dalam menjelaskan suatu hal hubungan percintaannya. Yang selalu ada dalam pemikirannya, yang mengarah pada kata mantan pacar, atau mantan pasangan. Dan istilah kata mantan, juga banyak digunakan untuk menyebut seperti mantan pegawai, mantan bos, mantan menteri, dan mantan-mantan lainnya. Seperti yang dapat kita lihat, melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia, mantan menggantikan kata bekas. Kepopuleran kata mantan, ternyata berawal dari beberapa istilah. Menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
Istilah mantan, pertama kali diusulkan oleh Ahmad Bastari Swan, dari Universitas Sriwijaya. Usulan kata mantan, digunakan untuk mengganti kata bekas atau dalam kurung X. Hal tersebut dikarenakan kata bekas, dianggap kurang pantas, yang seolah-olah seperti bernilai rendah. Dalam konotasi kata yang negatif. Maka dari itu, melalui majalah pembinaan bahasa Indonesia, diusulkanlah kata mantan. Kata tersebut merupakan kata yang berasal dari bahasa suku Basemah. Komering Renjang. Kata mantan memiliki makna dan arti, yaitu tidak berfungsi lagi, dalam suatu profesi atau pekerjaan. Selain itu, kata mantan dalam bahasa Jawa, juga memiliki makna yang bertalian, dengan kata mari, dan mantun. Kata tersebut diambil dari bahasa Jawa kuno, yang memiliki makna kata berhenti. Berikut contoh kalimatnya. Manten angucap, yang artinya, berhenti berkata. Kata mantan, menggantikan kata bekas atau dalam kurung X, yang menjadi inti frasa. Maka peletakannya, sesuai dengan hukum pada kata bekas. Yaitu seperti suatu kata yang diterangkan, atau kata yang menerangkan sesuatu hal. Sebagai contoh, sama seperti penggunaan bekas menteri, yang kini berubah menjadi mantan menteri, dan sebagainya. Penggantian kata bekas memang difungsikan untuk menghilangkan konotasi buruk atau negatif, serta untuk lebih menghormati. Sampai saat ini, kata bekas masih digunakan seperti, untuk menyebut bekas penjahat, bekas diktator, pakaian bekas, barang bekas, dan masih banyak lagi yang lainnya. Karena adanya ameliorasi kata, dari kata bekas menjadi kata mantan. Ameliorasi kata adalah proses mengubah, atau meningkatkan makna suatu kata, dari bentuk yang kurang sopan atau kurang terhormat, menjadi lebih bermartabat. Salah satu contohnya adalah, ameliorasi kata bekas, yang berubah menjadi kata mantan. Kata mantan, digunakan sebagai pengganti kata bekas, ketika merujuk kepada seseorang atau sesuatu yang pernah dimiliki, atau yang pernah ada dalam hidupnya, serta dalam hubungan tertentu pada masa lalunya. Namun, penggunaan kata bekas, dapat terdengar kurang sopan dan merendahkan, pada konteks orang yang dihormati, atau seseorang yang menduduki jabatan yang mulia. Dalam konteks tersebut, ameliorasi kata, menjadi penting untuk menjaga kesantunan dan penghargaan terhadap individu yang dipertimbangkan. Penggunaan kata mantan, memperlihatkan kelas dan kesopanan yang lebih tinggi, menjadikannya pilihan yang lebih pantas dalam sebuah kalimat kata. Mengganti kata bekas, dengan kata mantan, menunjukkan rasa hormat terhadap seseorang, atau sesuatu yang pernah memiliki peran penting, atau yang dihormati. Dalam hal ini, ameliorasi kata, menjadi pola bahasa yang memperkuat nilai-nilai sopan santun, dan pentingnya penghormatan terhadap orang lain. Istilah mantan dan bekas, sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, maupun dalam konteks percintaan. Kata mantan, biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan asmara yang telah berakhir, seperti mantan pacar, atau mantan suami, juga mantan istri. Kata mantan, memiliki konotasi yang netral, namun terkadang dapat memiliki nuansa yang negatif, tergantung pada suatu kalimat penggunaannya. Contoh penggunaan kata mantan, dalam suatu kalimat adalah, aku sudah putus dengan mantan pacarku beberapa bulan yang lalu. Dalam contoh ini, kata mantan, mengacu pada hubungan asmara yang telah berakhir. Penggunaan kata mantan, lebih luas dan tidak hanya terbatas pada hubungan asmara saja. Sementara itu, kata bekas, lebih umum digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah usai, atau tidak digunakan lagi. Dalam konteks lain, kata bekas dapat merujuk pada barang bekas, atau bekas tempat tinggal. Contoh penggunaan kata bekas dalam suatu kalimat adalah, dia sekarang tinggal di rumah bekas milik temannya. Dalam contoh ini, kata bekas merujuk pada rumah yang sebelumnya dimiliki oleh orang lain. Namun jika kalimat tersebut dirubah menjadi kalimat lain, dan pastinya akan berubah lagi maknanya. Contoh kalimatnya seperti ini, dia sekarang tinggal di rumah milik mantan kekasihnya. Kata mantan, merujuk pada seseorang kekasihnya, yang sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan dirinya. Dalam kesimpulannya, penggunaan kata mantan dan bekas, tergantung pada konteksnya. Kata mantan, digunakan untuk menggambarkan hubungan asmara yang telah berakhir. Sementara kata bekas, lebih umum digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang telah usai atau usang, yang tidak digunakan lagi. Lalu, bagaimanakah dengan Malaysia? Karena Malaysia pun menggunakan kata mantan, dalam sebuah percakapan.
Malah Profesor Malaysia menggunakannya pada forum pengantar bangsaan bahasa Melayu Malaysia. Dalam forum tersebut, Profesor Malaysia ingin sekali menjadikan bahasa Melayu Malaysia bermartabat. Bahkan hingga bahasa Indonesia yang sudah terdaftar di UNESCO, tetap dianggapnya sebagai bahasa yang sama, seperti bahasa Melayu Malaysia. Disitulah liciknya Malaysia, dengan mengikuti kosakata bahasa yang sama, contoh salah satunya seperti kata mantan. Lalu Profesor Malaysia dapat dengan mudahnya mengatakan, bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sama seperti bahasa Melayu Malaysia. Namun, yang saya ingin pertanyakan, dari manakah Malaysia mendapatkan kosakata mantan? Apakah Malaysia memiliki asal-usulnya? Apakah itu salah satu kosakata bahasa Indonesia yang 62.000 kosakata, yang Malaysia curi, dengan mengatasnamakan kerjasama bahasa, yaitu Mabim? Hingga dengan mudah mengklaimnya sebagai bahasa Melayu Malaysia. Jika kalian warga Malaysia yang menonton video ini, silahkan berkomentar, dan berikanlah penjelasannya, tentang asal-usul kata, mantan, yang dipergunakan di Malaysia. Cukup sekian pembahasan kali ini, jika ada kalimat atau perkataan yang membuat penonton bingung, saya mohon maaf. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.